Karena memang selain dia baik, tapi dia juga benar. Ada banyak orang-orang baik di sekeliling kita. Ada banyak orang-orang baik yang kita kenal, kita tahu, kita miliki. Tapi berbeda dengan Bapa di sorga. Dia bukan saja baik, tapi dia juga benar. Dia benar memperlakukan kita. Dia benar menuntun kita. Dia benar memberkati. Dia benar mengarahkan kita. Dia benar untuk mendisiplinkan kita dengan cara dan dengan modelnya. Tuhan itu baik dan benar. Dengar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia baik dan benar, karena dia bisa menunjukkan jalan untuk kita lalui. Karena dia bisa membuka jalan dikala kebuntutan datang, dikala kita habis akal tentang hidup ini. Dia baik dan benar. Karenanya saudara dan saya diperlakukan baik dan benar, diperlakukan adil dan benar. Itulah hebatnya kita. Kalau kita tidak dituntun oleh Tuhan, tersesat dan tidak bisa kembali karena hilang arah. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Kita punya Tuhan, kita mengenal, kita percaya, kita menyembah Tuhan yang baik dan benar. Benarlah anugerahnya. Segala yang ada pada Tuhan itu baik dan juga benar. Semuanya. Di ayat ke-9 dia bilang begini. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Dengar, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Mazmur pasal yang ke-25 ayat ke-9. Alkitab berkata Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Kita nggak bisa hidup dalam kebenaran. Kita nggak bisa hidup dalam kerinduan untuk berjalan dalam kebenaran kalau kita masih sombong dan angkuh. Kalau kita masih sombong, orang-orang yang sombong tidak bisa hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang sombong tidak mau dituntun oleh Tuhan. Orang-orang yang angkuh tidak mau diajar oleh Tuhan, tidak mau didisiplin oleh Tuhan, tidak mau mengikuti semua aturan mainnya Tuhan. Orang yang sombong akan berlagak sombong dan angkuh. Orang yang sombong akan berjalan dengan dada yang membusung ke depan. Orang yang sombong tidak mau mendengarkan nasihat dan firman Allah. Orang yang sombong tidak akan melihat anugerah dan pertolongan Tuhan Allah. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Mari setiap hari kita belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Rendah hati. Kikisnya buat keras semua ego, arogansinya kita, kesombongan kita. Dan biar yang nampak dalam hidup kita segala yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kadang-kala anak-anak susah mendengar orang tua lagi. Gitu. Anak-anak susah mendengar orang tua. Orang tua punya satu kata, anak-anak berkata-kata. Kadang-kala suami sama dengan istri, istri pun juga tidak mau dengan suami. Kondisi itu real dalam hidup ini. Allah siapa? Beta siapa? Kadang-kala kita menempatkan derajat-derajat kita, harga diri kita, mengutamakan
menimbang, menempatkan kerendahan hati di atas segala-galanya, maka kebincangan terjadi, maka bentrok terjadi, maka konflik terjadi, peperangan terjadi, dan segala terjadi. Pelayan-pelayan Tuhan pun sama, menganggap diri sudah melayani, sampai tidak mau lagi tunduk pada otoritas, bicara seenaknya, tanpa merasakan, tanpa mengerti perasaan dan pikiran hati orang-orang lain. Yang tua bicara sembarangan, tidak menyayangi, tidak berbicara selayaknya orang tua, namun juga anak-anak berbicara tidak selayaknya dia, anak-anak yang harus menghormati pada orang-orang tua. Ini nyata di pelayanan. Nyata di pelayanan. Ada banyak tidak tahu diri, tidak tahu aturan para pelayan. Kalau kita tak punya rendah hati, kita akan seenaknya memperlakukan orang-orang. Kalau kita tak punya kerendahan hati, saudara, maka kita tidak ada punya penghormatan sama sekali terhadap orang-orang. Jadi mari saudara yang berkati Tuhan, jangan mau hidup tanpa kerendahan hati. Dengar ini. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dengar, orang sombong sedang apa-apa. Bilang sama-sama, orang sombong sedang apa-apa. Sama-sama bilang, orang sombong sedang apa-apa.